Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog interaktif Hai Bali Ken hari ini. Dan sungguh luar biasa, pagi hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Blikade Angga Wahyu Pradana. Om Swastiastu, selamat pagi Blikade. Oke, Om Swastiastu, selamat pagi. Punapi Gatre. Astungkara becik. Astungkara, Rahayu. Rahayu. Baik pendengar, pagi hari ini kami akan membahas tentang bangun fondasi sport tourism. Kebetulan Blikade ini adalah sebagai Saya kebetulan menjadi ketua founder dari Yayasan Seni Wahyu Semaresanti. Nah, itu dia tuh. Masih muda. Tadi ada bocorannya tahun 90-an ya. 90-an saya sudah tamat SMA. Kalau tahun 90-an Blikadenya baru lahir gitu. Baru brojol ya. Oke, Blikade ini kita sebelum membahas tentang fondasi sport tourism ini membangun, kita mau ngebahas sedikit dong tentang Yayasan Seni Wahyu Semaresanti ini. Oke. Seperti apakah? Ya. Jadi mungkin yang pertama saya akan perkenalkan diri dulu. Boleh. Jadi saya Kadang Wahyu Pradana, saya dari Tegalingga. Saya dua desa, secara administrasi saya di Tegalingga, secara adat saya di Tukadmengge. Oke. Nah, jadi pekerjaan saya seorang dosen di Institut Pukuturan di Prodi Seni Budaya. Nah, kebetulan saya kemarin itu menjadi pemenang juara nasional pemuda pelopor di tingkat nasional. Luar biasa. Iya, Acung jempol nih dua nih. Nah, di bidang seni budaya saya. Okay. Nah, begitu lanjut saya menjadi ketua Yayasan Seni Wahyu Semaresanti. Yang saya sebenarnya itu berawal dari orang tua sih. Bapak saya yang mendirikan organisasi kecil yang dulunya hanya sebuah komunitas kecil, mungkin mempunyai beberapa ensemble gamelan. Nah, jadi dari tahun 2015 itu saya SMA di Kokar, di Gianyar. Saya mencari jurusan seni. Udah gitu S1 saya ke Denpas di isi Bali sekarang, dan S2 di isi Bali juga. Dari sana saya berusaha mendirikan berkeinginan sih. Jadi komunitas kecil yang dibangun sama orang tua ini bagaimana supaya ya setidaknya bisa ada regenerasi hitungannya kan? Bener. Jadi dan sampai saat ini saya sudah mempunyai kurang lebih hampir 500 anak. Wow. Asuh. Iya. Asuh anak didik. Anak didik di yayasan. Luar biasa. Jadi, itu dari lingkungan aja atau dari luar daerahnya Blikade? Nah, untuk anak-anak yang join di yayasan itu beragam, Bu. Beragam. Ya, dari Tejukulu ada. Oh, oke. Sampai dari Git-Git dia reguler datang dari Git-Git gitu untuk belajar menggamel. Makanya saya berpikir seperti ini, Bu. Jadi dari Git-Git ke ke yayasan saya itu kan lumayan kan. Iya. Nah, jadi banyak sanggar yang ada dari Git-Git dekat untuk ke sanggar tersebut. Cuman kan saya berpikir, oh, berarti ini merupakan salah satu tanggung jawab, dan bagaimana saya untuk mempertanggungjawabkan juga keyakinan orang tua tersebut ke anak didiknya untuk belajar di sanggar saya seperti itu. Ya. Berarti tapi ini nggak ada paksaan ya Blikade Tidak ada paksaan dari orang sama tua sekali. karena berarti istilahnya istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya mungkin salah satunya Blikade. Bener. Wah, luar biasa. Jadi ini merupakan juga dulu si bapak saya berkeinginan
ya bagaimana komunitas kecil ini supaya dilirik pemerintah, dilirik masyarakat. Nah, jadi dengan saya dari 2015, Bu. Oke. 2015 itu saya langsung legalitaskan di Dinas Kebudayaan luar Kabupaten biasa. hingga di provinsi, dan sampai sekarang tahun 2021 kemarin itu sanggar yang dulunya komunitas ke sanggar, dan sanggar itu jadi yayasan. Saya carikan Makin akte. lebar hitungannya ya, bukan cuma lebar ya badannya, tapi maksudnya makin juga dikenal, makin banyak juga kiprahnya dari sanggar atau yayasannya ya. Ya, benar. Saya juga berpikir memang di yayasan tersebut saya memang banyak belajar dari saya bagaimana memanajemen suatu organisasi. Yang dulunya saya hanya ikut-ikut doang, hanya FOMO, hanya sebagai followers lah. Jadi saya FOMO ke sana, ikut ke sini. Jadi dari sanalah saya punya sanggar. Katakanlah saya sendiri yang punya ini dari bapak saya tahu bagaimana caranya memanajemen. Dan sampai ini dengan tema kan sekarang sebagai Fondasi Sport Tourism kan. Jadi kebetulan dari 7 bulan yang lalu saya adakan MOU bersama Yayasan Green Lion Indonesia. Itu dari Jerman. Ya. Yang notabene itu mereka itu mengajak setiap 1 minggu itu para bule sebanyak 20 sampai 40 bule itu, dan kebetulan hari ini schedule-nya. Ya, jadi bisa sore. datang ya untuk melihat ya. Gitu. Tapi memang kan hitungannya kan terus semua dijadwalkan. Itu dari dulu juga memang sudah ada terjadwal seperti itu atau baru-baru? Jadwal napi untuk yang bule-bule itu dari 7 bulan yang lalu. Baru 7 bulan. Tapi antusiasnya dari para pesertanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Ya, jadi saya kenal adakan MOU itu kan karena dari mungkin dari media, mungkin disoroti, saya nggak tahu. Karena kemarin nanya, ada sih beberapa orang datang ke sanggar nyari saya. Nah, udah gitu dia bilang, saya udah beberapa sanggar saya nyari, cuman belum pas untuk yang datengin bule ini gitu. Jadi saya lah ditunjuk untuk sebagai tempat, sebagai wadah untuk bagaimana bule tersebut, bule-bule dari Jerman itu dia mengetahui bagaimana sih kesenian Bali gitu. Berbicara soal kesenian Bali, berarti di tempat sanggar atau yayasannya BKD ini apa yang paling ditonjolkan? Yang ditonjolkan itu adalah di basic karawitan, tabuh megambelnya, sama di tari. Tari semua tari Bali ya? Semua tari Bali. Lengkap ya? Tadi disebutkan kan 500, ini rate usia yang ikut nih? 500-an itu dari usia berapa minimal tahun? 6 tahun kelas sampai SD lah ya. Jadi karena ada banyak kelas, jujur saja saya tari itu sekitar 200-an ada tari saya, anak-anak buah ya. Nah, dan untuk di karawitan itu saya ada 9 kelas. 9 kelas itu ada remaja, tentu saya remaja itu saya kelas saya sendiri. A, B, C, D, E, F, G, H. Sampai H ya. Berarti itu hitungannya dan setiap hari tidak ada libur. Iya. Itu kalau latihan berapa jam? 2 jam. 2 jam, 2 jam per kelas. Tiap hari 2 jam sampai H kelasnya ya. Ada 2 kelas. Makanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada 2 kelas. Di jam 6 sampai jam 9. Udah gitu Sabtu itu ada 3 kelas dari jam 4 sampai jam 9 malam. Terus istirahatnya kapan beli? Makanya saya weekendnya itu paling nggak dapat di Sabtu Minggu, weekendnya itu saya hari Senin pulang kerja baru udah. Pokoknya bisa diatur lah ya. Bener. Tapi sebegitu cintanya BKD sangat dengan cinta. Ya, itu apa yang sangat-sangat memotivasi selain mungkin dukungan dari orang tua tadi untuk diri pribadi ya, dari diri pribadi ya. Jadi begini sih, kembali sih memang dari faktor keluarga, lingkungan juga, semua memang dari keluarga seni ibu, keluarga tari ya? bapak, semua seni dari seni lah. Seni. Memang semua artinya cinta banget nggak? Cinta banget dengan seni budaya. Memang gimana sih? Saya dulu ya seingat saya dari kelas 1 SD itu saya sakit di Bonong-Bonong, saya disuruh ikut latihan megambel. Saya ingat pertama kali saya disuruh megambel itu umur berapa waktu kalau boleh tahu? Kelas 1. Kelas 1 SD. Iya, kelas 1 SD. 6 tahun. 6 ya. 6 tahun. 6 tahun Iya. Kelas 1 SD.
saya sakit, saya dipaksa disuruh untuk menggambel. Begitu awalnya ini Bu. Dipaksa disuruh menggambel dan dulunya itu saya nangis-nangis, harus saya pulang sekolah itu harus ngejar materi. Ini bapak saya keras banget. Keras sekali bapak saya. Tapi ujung-ujungnya didikannya keras itu bertujuan untuk saya bisa seperti sekarang. Hasilnya sudah dirasakan ya. Benar. Dan saya juga bagaimana kerasnya orang tua itu, ternyata saya mendidik adik-adik saya di Sanggar seperti itu juga. Tapi nggak apa-apa kalau hasilnya luar biasa kan. Yang bener. penting memang masih taraf yang wajar Ya. hitungannya kan. Dan saya juga namanya mumpung lanjut ini, beberapa satu minggu yang kemarin saya ditunjuk sebagai peserta di si kesenian untuk mengajak sekitar 100 orang anak-anak saya, anak didik saya, adik-adik saya ke ITDC di Nusa Dua. Wow. Dan kebetulan itu ada PBIKASI dari Kemenpora RI mengadakan acara internasional. Jadi 33 negara datang ke sana. Saya menggarap dalam opening seremonialnya itu, saya ditunjuk yayasan saya karena kebetulan relasi saya ada di Kemenpora. Saya diketahui jadi pemuda pelopor di bidang seni budaya. Jadi saya ditunjuk itu untuk ikut serta lah dalam acara tersebut. Makanya bangga, menjadi suatu kehormatan lah bagi saya sendiri. Banyak loh, ada Sanggar, banyak ada perkumpulan seni budaya. Jadi itu merupakan salah satu kehormatan sih bagi saya sendiri. Iya, gitu. pastinya. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singarjo Official, Anda masih mendengarkan dialog interaktif Hai Bali Ken. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, dan kami telah bersama dengan narasumber kami. Sekali lagi kami sampaikan bahwa narasumber kami adalah pemuda yang sangat luar biasa, Kade Angga Wahyu Pradana selaku Ketua Yayasan Seni Wahyu Semarasanti dengan topik Bangun Fondasi Sport Tourism. Kami akan lanjutkan sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Official masih di dialog interaktif Hai Bali Ken. Ini seru karena kalau udah sama anak-anak Gen Z ini selalu semangat ya pastinya ya. Nah, Beli Kade, ini kan kalau tadi sudah dijelaskan pula bahwa Yayasan Seni Wahyu Semarasanti ini sudah lama juga berdiri. Ditambah tadinya cuman kecil, lama-lama jadi banyak jumlahnya juga yang pengikutnya, yaitunya apa sih sebutannya? Anak didiknya Yeah. makin banyak. Rate usia juga dari umur 6 tahun sampai
Tidak terhingga. Oke. Berarti ada yang usia paling tua berapa di sana ada? Jadi bukan keluarga, angkatan bapak saya itu ada. Ada ya. Mereka fungsinya sebagai penari atau gamelan juga? Main gamelan. Oh, main gamel. Iya. Nah, ini kan kalau ngomongin gamelan itu ada sesi yang sangat sulit nggak sih kalau yang ingin mau belajar? Bermain gamelan, tapi kalau semua sih sulit ya, semua oke. susah. Cuman kalau memang kita niat Dan ada hobi, ada hobi, panggilan katanya gitu ya kalau panggilan hati. Iya ya, katanya Bener, kalau yang iya. main atau ingin berkecimpung ikut bergabung di gamelan itu Iya. harus emang ada dari hati nurani sendiri yang mau gitu ya. Saya di sini ingin cerita juga. Ini antara percaya dan tidak. Iya, oke. Saya yang merasakan kemarin, saya posisi sakit. Tapi sangar saya jalan ada megambel. Saya ikut megambel, saya sehat jadinya. Luar biasa. Iya, makanya nggak tahu juga antara Ini percaya dan sekali-sekali beritanya ya. Jadi Bener. ya bener. Kalau kita nggak pernah bakal tahu kalau kita nggak ngerasain sendiri gitu Iya. ya. Berarti emang ada panggilan jiwa nih Iya. hitungannya gitu ya. kan ada taksu kalau Taksu, dibalikkan, ya, benar. iya, Jadi benar. taksu seorang penabuh, taksu seorang penari. Kan biasanya, wis, ini kemarin kena hati taksunya ketika dia megambel. Ih, kelihatan taksunya. Karena memang kita yang nonton pun, mohon maaf nih, saya juga sering banget melihat sama kayak tarian kecak itu auranya langsung berbeda gitu ya. Benar, Bukan masalah mistisnya, tapi emang ada aura berbeda yang kita rasakan ketika mungkin dibandingkan dengan yang tari biasa aja misalnya Iya. gitu kan, yang tari yang biasa saja yang. Benar, Tapi kalau ada benar. tertentu tuh beda banget. Apalagi yang menarikan atau yang main gamelan tuh Sudah benar-benar totalitas kan. iya, benar. Dari Auranya hati berbeda. pokoknya ya. Benar. Oke. Nah, sekarang kan kita nih hitungannya kan kembali ke topik nih, Oke. bangun fondasi sport tourism. Kalau dari BKD sendiri nih seperti apa? Nah, jadi membangun sport tourism itu saya kan berpikir kebetulan dan saya ini kan sudah beberapa bulan kemarin itu bagaimana sih seni budaya ini sebagai ujung tombak untuk kemajuan pariwisata kan seperti itu, apalagi lingkungan daerah yayasan saya itu berada di kawasan Lovina kan, merupakan salah satu Daerah kawasan yang, ya daerah Lovina juga. Nah, jadi mungkin dengan seni budaya ini contohnya aja, contoh faktualnya saja, para bule itu memang dia rela. Karena kan ada beberapa dari adik-adik saya itu bisa bahasa Inggris, fasih dengan bahasa Inggris kan. Diajak ngobrol, kenapa kamu dari mana? Dia jalan dari Lovina, dia tahu bahwasanya temannya bilang yang ikut-ikut reguler di yayasan. Iya. Dia bilang, oh di daerah sini ada yayasan, ada ada sanggar seni. Dia pengen lihat dan pengen belajar menggamel bagaimana sih kesenian Bali. Jadi dari sana saya berpikir, oh ternyata memang kita dengan cara belajar megambel, belajar menari. Jadi itu merupakan salah satu bagaimana kita untuk tetap membuat kokoh seni budaya bagi sport tourism seperti itu. Oke, jadi ternyata semuanya terjadi hitungannya semesta ikut membantu ya hitungannya. Benar. Kalau boleh dikatakan ya. Semesta ikut membantu. Kalau promosi-promosi gitu atau bikin flyer atau apa untuk dibagikan untuk bahwa ada nih yayasan ini di sini, pernah nggak juga beli? Atau dari mulut ke mulut akhirnya tahu? Saya nggak pernah sih share Mempromosikan. flyer, iya. Dan saya diundang ke sini pun juga kadang kemarin itu dari kemarin yang nggak pernah promosi masalah sangat, nggak pernah. Kemungkinan besar ini mulut ke mulut. Oke. Jadi warga masyarakat sudah tahu, oh ternyata di sini ada sanggar seni ini. Iya, apalagi mungkin pas ketika tampil disebutkan lah, misalnya Bener. hari ini yang datang yang akan tampil adalah dari Iya, iya, misalnya iya, kan iya, begitu yang disebutkan iya, ya, iya, ya. iya. Yayasan Sari Wahyu Suara Santi yang akan Iya. membawakan tarian misalnya Iya, gitu ya, seperti benar, itu ya. benar, Jadi itu yang benar. mungkin ini di mana nih tempatnya kayak Iya, gitu. dari sana akan dicari tahu dan kebetulan saya itu ada media di Facebook ada, jadi segala bentuk kegiatan itu saya Di-upload. up ya di Instagram, di YouTube. Apa namanya kalau boleh? Wahyu Semaresanti. Oh, tetap ya Wahyu Ya. Semarsanti. Berarti adminnya Blikade juga nih. Ada adminnya. ada staff-staff saya. Oh, oke, siap. Ya ini kan antara jadi dosen, pengajar juga di rumah. Nah, Iya. ini seperti apa nih Membagi Blikade? waktunya. Iya, waktu mungkin a day in my life ya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ngomongnya a day in my life, pagi-pagi Day in my ngajar, life, siangnya bener. kemana, sorenya ngajar lagi kayak gitu. Iya. Kalau satu hari seperti apa nih kegiatannya Blikade? Jadi kalau sekarang kan saya udah selesai UAS nih, sudah sekarang selesai ya. ngisi UAS adik-adik mahasiswa di kampus. Jadi
biasanya pagi saya ke kampus kalau ada jam ngajar. Mm-mm. Udah gitu siang ke sore saya datang jam 4 jam 3 itu dari kampus. Jam 5 jam 6 saya istirahat sebentar, jam 6 udah di sanggar. Ada sih staf-staf saya, ada adik saya yang ngajar membina. Cuman gimana ya, saya harus kadang ikut lah ngajar kayak gitu, nggak bisa diem. Nggak lepas tanggung jawab. By the way, ada yang bergabung, boleh ya kita sharing Oh, sama-sama silakan, ya. ya. Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Halo Bu. Iya, halo, dengan siapa? Nggih. Nggih. Betul. Oh, saya pikir iya, nanti secara ini kami lagi on air Bapak, mohon maaf. Ini nomor on air. Oke, oke, siap. Nanti ke 0811 399 9790 nggih. 90. Nggih, terima kasih banyak. Nggih. Baik, ternyata ini ada yang mau sharing tapi lewat chat aja deh. Oke, nanti ditunggu. Nah, jadi pendengar, hari ini kami bersama dengan narasumber kami Kade Angga Wahyu Pradana selaku Ketua Yayasan Seni Wahyu Semarasanti dengan topik bangun fondasi sport tourism. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tetap jaya, Saudara. Astungkara. Dan narasumbernya juga sehat-sehat selalu. Nggih. Sama Pak. Cik-cik nih layu banyak kencang. Nggih. Semangatnya yang kencang, jangan yang lainnya. Terima kasih. Halo, begini salam kenal ya. Ini saya mendengar tentang budaya seni kan harus memang dipertahankan. Pak Anggas niki nggih? Betul. Siap Pak Selamat. Anggas. Apa kabar Pak Anggas? Ika mudah juga bilang, Rajang Rahayu, sur ngajeng meremu bayu. Nggih, yang penting cukup mah. Lanjut Pak, nggih. Makin yang dos notaris deh. Oke, nggih. Nowosin tanah waris. Nggih. Ya, begini, ya ini sangat adik-adik ini kan juga luar biasa mengembangkan bakat seni dan perankan seni budaya harus diapresiasi sekali dengan pemerintah juga ya. Karena inilah yang dicari pariwisata di Bali itu kan bukan itu saja seni dan budaya cari salah satunya. Jadi ini harus dipertahankan. Jangan sampai nanti tidak ada bule di sini melihat orang karaoke, tidak ada. Itu yang dicari tarian. Ini sangat dipertahankan seperti kalau Pak Gubernur Nanggut Satkat Kilo ke Bali. Tapi nanti kalau ini dipertahankan karaoke yang bukan budaya kita, nanti Nanggut Satripul ke Bali hancur nanti. Ya. Nggih. Saya sangat support soal ini karena begini. Anak muda ini kan yang punya bakat yang luar biasa itu apa tadi didengungkan juga saya nyimak langsung mendengar sepintas saja kan amon munyigong langsung hilang lebih sedruk bisa bangun tuh terbukti itu satu yang namanya Ibu Lo Jenep itu ya Ibu Jenep yang penari yang dari Jagrati Bu Lo Menek ya Bu Lo Menek itu iya. Itu sekarang umurnya sudah 89 tahun. Benar. Asal nih ngomong kopel cuma ngigel langsung di atas panggung. Itu luar biasanya dia. Artinya apa? Membawa taksut tersendiri itu. Makanya ini perlu di setiap saya mungkin mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah Kabupaten Buleleng ya. Jadi di dalam SD, kurikulum SD, SMP dan mungkin SMA biar ada kurikulum seni dan budaya. Di antaranya menari. Jadi fundamental dari seni yang ada di Bali biar tidak runtuh. Daripada nanti kita imbangi juga produk yang dari luar adopsi juga, tapi ini khusus ini biar nanti Bali ini benar-benar nanti anak-anak kita nanti biar tahu dia ini tari ini namanya, biar tidak belajar di buku atau di Google, biar langsung dia menyatakan mungkin seminggu berapa jam ada mungkin di ekstrakurikulernya biar ada tari khusus gitu, biar tidak pudar nanti seni kita di Bali, apalagi sekarang ini banyak yayasan, banyak yang seperti sekarang ini sangar-sangar yang membangkitkan seni dan budaya. Bukan berarti nanti kan kadang-kadang orang salah menilai begitu ada sangar nanti dikira nanti ini anak mencari keuntungan, salah. Iya. Nggih, benar. Ini dengan siapa nih, dengan Joe Olit nih ya? Bukan Bapak. Bukan. Nggih, Tiang Dek Angga. Oh, Dek Angga. Iya. Oh ya, sorry. Ya Nggih. sudah.
Jadi tolong terus bina anak-anak muda yang generasi yang terutama yang dari SD. Nanti mudah-mudahan nanti Pemda atau mungkin pemerintah provinsi bisa menganggarkan hal ini lewat mungkin yayasan, akan ada bantuan untuk yang satu ini ya, untuk menyalurkan bakat dan seni. Jangan sampai nanti seni ini tetap dipertahankan sampai akhir hayatnya, dan itu pun tidak ada istilah nanti turun-temurun dipertahankan. Itu saran dari saya. Sekian dan terima kasih. Terus sama Pak Om Santi Om. Sukses sama Pak Anggas, luar biasa. Karena memang kalau udah cinta, bener nggak sih? Kalau udah ngomongin soal cinta ya, nggak bisa ke lain hati, ya udah. Jadi ya udah, kita harus bener-bener pul-pulan nih hitungannya nih, totalitas gitu. Oke, penelpon berikutnya boleh ya, Angga? Iya. Oke, Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Rajong Semeng. Nggih, Rajeng Semeng. Bapak Sire niki. Iya, laling ya. Neng Beot. Oh, terus lali aja ya. Iya, siapa nih? Mohon maaf Bapak. Ya, sama Nang Beot ya. Udah tadi udah bilang Nang Beot. Terima kasih Pak Nang Beot sudah bergabung pagi hari ini. Ya, narasumbernya siapa ini? Wih, masih muda sekali Nang Beot. Sangat muda tapi sudah menjadi ketua Yayasan Seni Wahyu Semara Santi. Kade Angga Wahyu Pradana. Alamatnya ada di mana? Di Desa Tukatmungge. Desa Tukatmungge. Luar biasa sekali ya. Iya. Sukses sama Pak. Bidang kesenian, ya. Satu adikku, adek, ya. Kembangkanlah, majulah, galilah nilai-nilai kebudayaan Bali yang kita miliki ini yang sangat luar biasa sekali, kaya raya sekali. Ya, di Bali ini punya bidang kesenian ini. Ya, Padang Mulia memang dari dulu saya terkenal Padang Mulianya, yang banyak yang mempunyai suatu bidang kesenian ini, bidang seni ukir, seni budaya, iya ya. Tapi saya baru kenal sama dia yang karena dulu kenal saya mau ingin bertemu sama adik dulu itu bidang kesenian, tapi jauh sekali di Padang Mulia. Kalau dekat di Tukatmungge Pak, mohon maaf Nang Beot. Tukatmungge, nggih. Ya betul, Ampura deh. Nggih. Tukatmungge ini bidang seni betul. Ya betul, dari keluarga saya dari itu saya Agung Sempurna itu, ya keluarganya itu ya bidang seni tari dulu terkenal itu kan bunganya nih, seni yang iya kita betul bangga kok. Ya mudah-mudahan bidang seni ini menjadi yang maju terus di dalam perkembangan khasana kebudayaan bidang seni ini. Saya harap ada ya sampaikan teman-teman sampai keluarga saya ada di Tukatmungge di sini, ada Agung Puri yang ada di Tukatmungge itu keluarga dari istri saya itu dulu penari-penari yang terkenal dulu. Boleh tanya tuh, Agung Oke, Jero Agung Oke tuh, Jero Mangku dari Raja Pati tuh, mantan perbekal Tukatmungge, Agung Sempurnaya tuh. Ya Semenonan tuh, ya ada adanya semua penari tuh, ya mudah-mudahan Pak. Tukatmungge ini semakin terus. Astagfirullah. Terima kasih deh. Terima kasih. Nang Beot sukses mewali niki luar biasa. Sudah perhatiannya juga untuk Pak Anggas yang bergabung luar biasa. Nah ini ada juga yang mengirimkan chat ya. Terima kasih. Dengan siapa ini? Saya akan belum disimpan nomor Bapak nih, mohon maaf nanti kami akan simpan nggih. Selamat pagi, bagus masukan dari Bapak Anggas agar di setiap sekolah atau mata pelajaran ekstra ada menari kalau boleh diwajibkan, karena kalau setiap orang bisa menari, kalau ada upacara atau yatnya ada mendek, anak-anak tidak canggung menari mendaknya. Terima kasih nggih. Sekarang ditanggapi nih mungkin nih dari 2 penelpon dan 1 pengirim chat kami. Silakan Adik-adik. Ya. Baik, terima kasih banyak Niki dari Pak Angga sama Nang Beot Niki Bu ya. Nang Beot. Jadi memang benar sih. Jadi kita sudah dari SD, mungkin Astungkar mungkin didengar sama pemerintah,
tapi ada beberapa juga ekstrakurikuler di SD itu sudah ada yang menari, ekstrakurikuler tari itu ada, bahkan di gamelan pun udah ada. Memang itu Astungkari juga ke depan juga mungkin ada mungkin beberapa sekolah dasar, mungkin dari SMP SMA sudah pasti bakal ada ekstrakurikuler dari menggambel dan juga seni tari sudah ada. Jadi itu merupakan masukannya sangat luar biasa juga. Dan kedua mengenai masalah kesenian, ya tentu saja saya di Tukanmungo itu memang darah seni itu memang banyak sekali. Tukanmungo terkenal dengan gamelan yang memang benar-benar khas dari Buleleng banget di desa Tukanmungo tersebut. Oke. Itu saja tanggapannya. Untuk yang berikutnya tadi dari sekalian sudah tadi, sama Pak Anggas. Pak Maderi Bawo yang tadi masukannya itu setuju nggak kalau dimasukin? Setuju banget Ya. Pak Maderi Bawo, terima kasih nggih. Kalau nggak salah namanya begitu ya, karena saya udah simpen namanya. Oke, kita break dulu untuk informasi berikut ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang ingin masih ada yang bergabung. Mohon maaf, disapa dulu ya. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Astawa. Nggih, Pak Astawa. Tutup dulu. Nggih. Durung menutup niki. Ini sedang maintenance yang dingin. Oke. Nasihat itu bagus sekali untuk melestarikan budaya sama gonggong kebiasaan Buleleng. Nah, yang sampaikan sedikit nih. Sekitar tahun 60, 58 kalau nggak salah. Ingin lihat nan ketun. Ingin lihat nan ketun. Siapa Bapak? Letnan Kerte. Durung lah. Ampuren tan nuning niki nggih. Datanya dari penyaringan gitu. Dialah yang melanjutkan cita-cita Gede Manik itu. Membangkitkan gong kebiar. Sama yang diuruk itu yang diolah itu adalah gong kebiar banyak paketan. Itu sebenarnya yang dari kecil dah tahu sekali. Beliau sangat berjasa sekali dan kecil itu menghidupkan gong kebiar yang ada di Buleleng. Nah, pada waktu itu sering terjadi perpaduan setiap tanggal 17 ya kan perpaduan. Nah, itulah sebenarnya melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita untuk seperti sekarang daerah pariwisata di Buleleng yang ini perlu. Nah, itu tadi dikatakan bahwa dari SD, dari SMP sudah itu memang baru sekali. Cuma sekarang kan pemerintah dukungannya sampai di mana kan? Karena ya biasa itu pasti ada SD begitu. Bila perlu di dalam satu kecamatan itu tiap tahun jangan ke kota, tapi dia mengadakan pembaruan dalam satu kecamatan. Nah, sekian usul yang mudah-mudahan apa yang menjadi program Bapak untuk menghidupkan kembali gong kebiar yang sudah kita miliki bersama, begitu kita nikmati. Sekian, terima kasih. Apalagi nanti ada bandara Bali Utara. Turis akan banyak yang belum tahu dengan kehebatan Buleleng. Terima kasih Om Santi. Om suksema Pak Astawa, luar biasa juga ini. Yang menariknya adalah yang bergabung memang sudah pastinya saya jamin sekali seperti Pak Anggas, Pak Anang de Beot, Pak Astawa juga yang memang udah cinta sekali sama Bali dan budaya Bali serta ininya. Kita boleh sapa lagi ya? Ini rame nih. Ya, silakan. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Nggih. Herna. Nggih, Pak Nyoman Sudarsana, terima kasih sudah bergabung. Nggih, silakan. Selamat pagi Om Swastiastu, adik-adik dari Tukanmungo ya. Nggih. Ya. Sangat menarik sekali topik pada hari ini, yaitu membangun spot tourism terkait dengan seni dan budaya. Di mana kami melihat potensi Buleleng Bali dalam seni dan budaya luar biasa sekali. Dan ini merupakan daya tarik wisata di Bali. Tanpa seni budaya
rasanya kurang menarik pariwisata di Bali ini. Tentunya dengan adanya adik dari yayasan ini membangun seni budaya ini, tujuannya adalah melestarikan seni budaya di Bali ini. Dengan adanya pelestarian ini, pariwisata Bali akan berkelanjutan. Harapan kami kepada adik agar terus membangun sanggar-sanggar seni di Buleleng ini. Ini harapan kami, dan juga di sekolah-sekolah tadi disampaikan sangat penting sekali, dan kami punya anak cucu ikut sanggar-sanggar di Buleleng ini untuk dapat melestarikan seni budaya ini. Di sekolah rasanya belum kelihatan dari segi pendidikan. Kebanyakan di luar. Di sanggar. Iya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan peluang adik ini seni budaya di Buleleng Bali dapat lestari dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama Pak Nyoman Arsana gitu ya. Pak Nyoman Sudarsana, nggih. Niki ada yang berkomentar juga nih, wah, Gede Mahesa Arianta hadir beli. Ada Komang Handika menyala beli deh. Ada itu Gede, pasukan saya Gede rasanya. Hendra, semangat Om De Angga. Kadek Wirapanji, mantap. Oke. 24644 kembali saya sapa. Halo, selamat pagi. Selamat Om pagi, Swastiastu. saya tambahin sedikit. Oh, enggak, silakan Pak. Ya, ini begini. Ini kan saya melihat di lapangan kadang-kadang yang punya yayasan kasihan dulu. Jadi yang punya satu sanggar sangat kasihan sekali. Itu apa namanya, kalau mendidik anak-anak seni itu kan dia memerlukan biaya yang signifikan. Kadang-kadang kantong sendiri pelatihnya keluar. Ya, itu pertama dulu. Yang kecil aja dulu kan dari minum tuh. Jadi bagaimana mengoptimalkan seni kalau tidak didukung oleh satu pemerintah yang Kabupaten Buleleng menganggarkan itu utama, karena ini sangat membantu sekali kepada para pelatih dan juga kepada pemilik sanggar untuk tidak membebani biaya yang lain-lain. Contoh kecilnya sekarang, kalau orang mau pentas itu misalnya bisa nadi, anak nyewa bagian, orang tuanya nyewa bagian. Nah itu kan misalnya nanti kalau sudah pemerintah ikut di sini, mudah-mudahan nanti sanggar ini dibantu untuk dicarikan anggaran agar punya pakaian yang lengkap. Jangan sampai nanti nggak ada tanah beli pakaian sanggar di dalam itu saran saya. Jadi mudah-mudahan nanti seperti di angga ini nanti bisa nanti ada terobosan-terobosan baru, dan ini didengar sama DPR sama Bupati nanti. Ya dianggarkan nanti. Ya, saya bercerita ini kan saya orang lapangan, sama saya tahu persis. Ya, ini saya temannya di ribut dari Duan Munggu. Sekian, terima kasih. Sama Pak Anggas. Ini luar biasa loh beli Kadek. Pagi ini antusias dari pendengar kami ya kan? Sangka nggak? Nyangka nggak sih? Bener, sangat antusias sekali. Iya, ada lagi nih. Siapa lagi ya? Ayo, mumpung masih ada nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu nggih. Pak Benson tunggu sabar nggih. Sireun niki Bapak Pura. Tiang Narde. Oh, Pak Narde, terima kasih sudah bergabung Bapak. Ini menarik sekali apa yang dibicarakan sumber ini ya. Tapi saya berpijak dari suatu andagium bahwa yang kekal itu adalah perubahan. Saya yakin Bapak narasumber lebih banyak tahu. Kemudian kita sekarang ini kita kan melihat yaitu PKB berkembang di Bali, di mana banyak sekali terjadi yaitu kebudayaan dalam bentuk kontemporer, yaitu misalnya lagu-lagu gong kopiar dan sebagainya. Dan saya termasuk orang yang tertarik nonton gong dari Buleleng. Karena Mojero itu katanya orangnya cantik-cantik, bagus. Nah, di satu sisi Bapak, orang-orang asing itu datang ke Indonesia ingin melihat kebudayaan tradisional. Benar. Nah, ini tradisional, ini kontemporer. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut?
sehingga kita masih tetap yaitu Bali itu dianggap sebagai yaitu daerah tourism dunia. Apa yang harus dilakukan kita supaya tradisi Bali dalam arti yang tradisional itu mereka ingin melihat sejatinya, malahan mereka yaitu ingin ke tempat-tempat yang tradisional betul-betul. Benar. Sedangkan di satu sisi kita memamerkan dalam PKB ini modern yang bersifat kontemporer. Tapi seolah-olah ada pertentangan bertiang. Tapi dari Bapak barangkali yaitu, dan saya yakin Bapak akan menguasai hal tersebut. Suksema Pak. Ya, wali suksema talar Bapak. Suksema Bapak Narde. Oke. Kayaknya tadi Pak Benson, apa kabar Pak Benson? Jadi ikut bergabung boleh Pak Benson. Kita masih akan menyapa karena kita masih ada waktu ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Benson juga sudah bergabung pagi hari ini. Silakan. Selamat pagi itu. Kalau dari beberapa tadi yang menelpon kan kebanyakan dari generasi tua mungkin sebutnya ya. Yang kemudian banyak ya memuji, mengharapkan untuk dilestarikan dan sebagainya. Nah kalau Tiang sendiri mungkin challenge sendiri ya. Generasi muda nih, sama-sama lah pada kelahiran 90 lah. Oke. Oh iya. Pada usianya patuh jadi ya ngobrol sama temen lah. Ya, timpal. Iya. Enggak timpal ya. Terus kemudian mungkin beliau di dosen yang kansing gitu lah. Generasi muda dihadapkan dengan kondisi pragmatisme, materialisme dan realistis ya sekarang. PKB pun itu kan ajang tahunan. Sering dikatakan juga ngayah sing bebayah kan Islam. Iya. Tapi kalau dihubungkan dengan konteks pragmatisme materi, saya misalnya pelestarian budaya Bali itu realistis enggak hitungannya secara materi, secara umum ya. Kalau beli sekarang bisa bilang kan sudah berjalan sekian lama dan punya nama dan sebagainya. Tapi ini yang baru-baru kira-kira gimana? Yang kan misalnya aduh gitu kalau terjemahan tipis udah ada mau gaya ke Jepang kan mungkin gitu kan. Challenge-nya adalah putus ya. Iya. Halo Pak Benson. Halo? Iya. Nggih. Terputus-putus, mohon maaf kalau posisinya sudah begitu jangan pindah-pindah lagi Pak. Oke, dilanjutkan lagi seperti apa? Challenge-nya adalah di lapangan juga yang lihat mereka yang dalam tanda kutip melabeli diri melestarikan budaya, justru muncul ego, merasa dirinya punya value lebih daripada mereka yang tidak. Contoh, beli sendiri kan penari dah. Siapa nabuh? Misalnya kita, beli. nabuh ya nggak perginel. Di lapangan sering bilang, saya melestarikan budaya nih, value saya lebih tinggi daripada Anda tidak melakukan itu. Itu kan terjadi masalah kan dalam konteks ego, menjaga ego sendiri untuk caranya kan turun egonya, tapi kenapa justru jadi membumbungkan dada. Kan gitu. Nah, kita kan beli nah. Suksema Pak Benson. Beli Benson berarti ya. Beli Benson. Suksema beli Benson karena seumur katanya. Siap. Satu penelpon lagi boleh ya? Beli Kadek luar biasa ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Irnawati Giri. Aduh betul sekali. Lengkap niki sire niki nggih. Asal jam 5 aja bangun tiang. Nggih, Pak Jero niki. Betul. Aduh, suksema Pak Jero. Punapi gatre. Nih dagangannya Mbak Irna pagi ini laris manis. Iya nih, sampai ada 10 penelpon nih hari ini nih. Wow, luar biasa. Antara sekian itu ini saya lihat laris manis. Nggih, suksema Pak Jero.
Om Swastiastu Pak Kade. Siap, Om Swastiastu Bapak. Nggih. Ini luar biasa sebagai orang muda. Inilah ujung tombak bagaimana kita mengembangkan budaya. Asal sudah budaya dibicarakan di Bali atau di RRI ini, karena orang Bali itu adalah betul berbudaya, budayanya. Luar biasa. Mas yang punya di sana dulu Pak Kena di Pusat Mungga. Inggih, uning ini ke guru di tiang nih Pak. Terus kemudian makin yang masih Pak Wijane. Sira? Pak Wijane. Pak Wijane. Apakah kemungkinan kalau wajahnya mungkin uning di tiang Pak namanya. Tapi yang bacaan orang antara panggilan pendeknya nak Pak Wijane gitu. Nggih. Pak Madiranten uning apa Pak? Yang? Pak Madiranten uning. Uning. Nah, nggih. Teragane ampun guru di tiang nih. Itu orang tua. Dan orang tua tiangnya di Ketut Ardane nih ke. Cuman nih ke yang mengajarkan tiang megambel pertama kali nih ke. Oke kan. Iya. Ini luar biasa. Berarti dulu adalah ada seperti disebutkan tadi oleh Pak Gedemane, kemudian oleh Pak yang Pak Sawe, Bapak Gedemane, dan ini suling di puncak Bungge harus bangkit sekarang budaya Bali di bagian utara. Jadi kan apresiasi positif sekali. Karena apa? Karena Bali adalah kalau tidak ditopang oleh budaya, makanya Bali dikenal disebut dengan pariwisata budaya. Walaupun memang alamnya juga bagus, tetapi terkenalnya itu dikenal dunia adalah karena Bali adalah disebut dengan pariwisata budaya, dan Bali Pulau Dewata, Bali 1000 Pura, ini cocok sekali. Masih muda begini, mudah-mudahan Kadek dapat membina generasi muda. Astaga Bapak. Umumnya buleleng, khususnya tersebar dalam bidang hal-hal seperti ini. Jadi saya paling senang kalau ada budaya yang dibicarakan di RRI. Di samping itu saya setiap pagi RRI ini belum bangun mungkin. Sudah baru bunyi cut, Bapak udah dengerin ya. Enggak. Suksema Pak Jero Maliarse. Rahayu. Nggih rahayu rahaja. Nggih suksema. Apresiasi positif gitu lah. Nggih suksema banget ini. Berjaya. Nggih. Dari itu Mungga berjaya Bali Utara. Astagfirullah. Om Santi. Luar biasa. Bagaimana Kade Angga? Sangat luar biasa. Jadi laris dagangannya. Laris banget. Dagangan hari ini berkat yang ditampilkan adalah seni budaya ya hitungannya. Dan memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh hampir semua narasumber penelpon itu mendukung loh. Mendukung sekali karena memang hitungannya Bali itu dari sekian banyaknya a part of Indonesia. Bali itu yang paling banyak seninya, budayanya, adat istiadatnya juga, walaupun kecil katanya kan. Bali itu kan hanya seberapanya Indonesia, tapi luar biasa. Kewelkaman kita sama orang-orang luar, bukan hanya orang yang datang adalah wisatawan Nusantara, tapi juga Wisman ya, wisatawan mancanegara. Nah mungkin dari all over yang sudah disampaikan, apa yang ingin Kadek ingin sampaikan? Mungkin yang pertama, mungkin dari Bapak siapa itu, mungkin yang lupa. Jadi secara garis besar bahwasanya pemerintah Buleleng, terutama dinas kebudayaan Buleleng, itu sudah memfasilitasi tempat pentas itu di TBK, di RTH Bung Karno. Nah jadi setiap Sabtu itu dipersilakan sangar-sangar di Buleleng. Silakan kalau memang mau pentas di sana, ayo. Sudah difasilitasi tempat. Nah, mungkin dari sana juga merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk untuk mendukung bagaimana sih sangar-sangar ini berkreasi, unjuk gigi. Artinya kan kalau orang tua anaknya udah pentas sudah senang sekali kan. Apalagi dipentaskan di tempat publik seperti itu kan sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, jadi sama si Pak Gede Manik tadi itu bahwasanya saya juga kemarin di Pemuda Pelopor itu memang mengangkat
yang menjadi topik sentral itu gamelan gong kebiar mepacak di style Bali Utara. Dan itu merupakan gaya gamelan di Desa Tukanmungge. Jadi local wisdom yang saya angkat, dan kemudian ada beberapa lagi pertanyaan. Jadi secara garis besar saja ya Bu ya. Tadi mengenai masalah gini juga di PKB. Jadi PKB itu ada unsur kontemporer dan unsur modern. Sebenarnya pemerintah juga sudah ada beberapa semacam PKB juga, cuman itu tidak PKB namanya, Bali Jani seperti itu. Jadi Bali Jani itu sudah ada event Bali Jani itu udah dari beberapa tahun yang kemarin dilaksanakan jadi after PKB baru ada event Bali Jani. Itu dilakukan juga di Ardi Chandra di Art Center. Nah, jadi event tersebut baru dipentaskan beberapa karya kontemporer. Jadi sudah ada pos-posnya. Oh, kalau untuk pos kontemporer ya di sini pentasnya. Jadi kalau pos untuk tradisional ya di sini pentasnya. Jadi seperti itu sih secara garis besar. Oke, luar biasa. Ini karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Kurang ternyata ya. Kurang kan 50 menit, ini udah 50 menit lebih malahan. Mungkin ada harapan sekaligus sebagai closing statement dari Kade Angga Wahyu Pradana. Asik. Oke. Jadi untuk closing statement, mungkin saya ucapkan terima kasih juga dulu untuk W. Rivina kemarin sudah. Oh iya, terima kasih. Jadi beliau salah satu pembimbing saya pada saat Pemuda Pelopor. Nah, jadi untuk generasi muda sih sebenarnya ini. Iya, itu yang setuju ya. Untuk generasi muda, jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar apa yang sudah kita warisi. Jadi leluhur kita, nenek moyang kita, apa yang sudah diberikan kepada kita, jadi tetap itu diwarisi. Kalau memang tidak kita, jadi siapa lagi yang akan memang benar-benar untuk mempopulerkan, melestarikan seperti itu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih semuanya juga. Jadi next time, semisal kalau ada apa-apa mungkin bisa berbicara lagi di sini, ngobrol di sini lagi. Dengan membawa anak muridnya boleh satu ya. Oh, boleh. Siapa tahu kita pengen ngobrol seperti apakah pengalamannya diajar sama Bapak Kade. Boleh ya. Oke. Terima kasih banyak Bli Kade, dan semoga apa yang menjadi harapan serta cita-citanya tercapai, terwujud. Iya. Juga begitu dengan yang sudah komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih untuk Mahardika, menyala Bli De. Untuk Mang Agus, semangat Bli Angga untuk melestarikan budaya Bali, khususnya budaya di Buleleng. Oke, semuanya sudah saya sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.